Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Alhamdulillah, mudah-mudahan Miss selalu berdoa untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan. Amin. Teman-teman, sebelumnya Miss ucapkan selamat Hari Pramuka, jayalah Pramuka Indonesia. Hari ini tanggal 14 Agustus itu merupakan hari ulang tahun Pramuka. Biasanya kita selalu mengadakan upacara, tapi berhubung pandemi seperti ini, maka ritual atau kebiasaan yang biasa kita lakukan setiap tahun di tanggal 14 Agustus ini harus ditunda dulu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka seperti biasa ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Place your hand for doa. Let's make doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimudahkan dalam belajar, tetap semangat walaupun di rumah. Ingat, teman-teman masih dalam proses pembelajaran ya. Jadi jangan mentang-mentang di rumah terus semangatin ya. Tetap bagi waktu, kerjakan tugas sesuai dengan waktu. Hari ini kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar dan alat gerak manusia, yaitu sendi. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang macam-macam gambar ilustrasi. Di sini ada 4 gambar ilustrasi yang akan kita buat rangkaian menjadi sebuah rangkaian cerita. Yuk kita bercerita hari ini. Gambar pertama, suatu hari Fahmi, Danu, dan Tony sedang bermain-main di tanah dengan riang gembira. Mereka terlihat rukun dan saling bercengkrama satu sama lain. Mereka membicarakan cacing tanah yang merupakan hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Gambar kedua, seselesainya mereka bermain di tanah, Fahmi, Danu, dan Tony bermain ke rumah Tony. Fahmi dan Danu bergegas mencuci tangannya yang kotor karena bermain tanah, sedangkan Tony langsung meraih makanan yang ada di atas meja makan. Gambar ketiga, ketika mereka sedang asik menyantap kue, tiba-tiba perut Tony terasa sangat sakit dan tidak bisa menikmati kue yang sedang dimakannya. Gambar keempat, ternyata perut Tony sakit karena tangannya yang kotor langsung memegang makanan, sehingga kuman yang ada di tangan ikut masuk ke perut dan menyebabkan sakit. Sekarang Tony sadar pentingnya mencuci tangan. Nah, yang tadi kita lakukan adalah bercerita berdasarkan gambar ilustrasi. Sekarang kita akan belajar apa itu sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa tulang. Jenis sendi. Kita bisa lihat ya dari gambar di bawah ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jenis-jenis sendi. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar dapat digerakkan memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Nah, ini pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi engsel, di mana sendi ini digerakkan ke satu arah saja. Contohnya lutut, siku, dan ruas-ruas tulang jari. Kita lihat gambarnya ya. Lutut, siku itu merupakan contoh dari sendi engsel. Di gambar kita bisa melihat ini merupakan contoh sendi engsel, lengan atas, di mana ada hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan tulang pengumpil.
Sendi yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Contoh antara tulang panggul dan tulang paha. Kemudian contohnya adalah tulang lengan atas dan tulang belikat. Pada gambar kita bisa melihat contoh sendi peluru adalah hubungan tulang belikat dengan tulang lengan atas. Kita lihat ya, tulang lengan atas berbentuk seperti bola, sedangkan tulang belikat bentuknya seperti mangkok atau cawan. Nah, ini merupakan contoh sendi peluru. Sendi yang keempat adalah sendi pelana, di mana sendi ini dapat digerakkan kedua arah. Contohnya antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Jadi kalau kita gerakan ibu jari kita, nah itu arahnya hanya dua arah saja, depan belakang atau kiri dan kanan. Kalau kita lihat hubungan antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari itu seperti pelana kuda. Tahu nggak pelana kuda? Kalau kita naik kuda itu biasanya ada tempat duduknya, nah itu ada di punggung kuda, itu adalah pelana. Jadi kalau kita lihat mirip sekali dengan pelana kuda, makanya disebut dengan sendi pelana. Sendi yang terakhir atau sendi yang kelima yaitu sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang menimbulkan terjadinya sedikit gerakan atau terbatas. Contoh sendi kaku adalah sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya di classroom ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.